Berkisah tentang seorang detektif tangguh bernama Mars melakukan perjalanan untuk sebuah misi pengejaran tanpa henti untuk membebaskan anaknya yang dibawa oleh sebuah kapal perang alien yang melakukan invasi pada bumi. Dengan bantuan SEAL, mereka berjuang untuk menyelamatkan sang anak dan warga lainnya. Nah wak geng, seperti apa keseruan silat ikut Wise dalam menumpas alien? Untuk itu, nonton terus rangkuman alur cerita film ini sampai selesai. Tapi sebelum itu wak geng, ayo lo geng, diinjak-injak tombol subscribe-nya, biar channel ini cepat berkembang. Kisah dimulai di mana memperlihatkan seorang wanita bernama Rose dalam keadaan sekarat. Tidak berapa lama ia pun pergi ke akhirat. Mar yang kini sendiri harus membesarkan putra semata wayangnya seorang diri. Beberapa tahun kemudian, Mar yang seorang detektif pergi ke kantor polisi untuk menjemput anaknya yang bernama Trance yang ditahan di kantor polisi akibat kasus penganiayaan. Di sana, ia ditemui oleh rekannya bernama Gracia. Saat hendak pulang, mobil mereka malah rusak yang memaksa Mar dan anaknya pulang dengan menggunakan kereta bawah tanah. Sesaat di dalam kereta, Mar yang seorang polisi lantas menemui petugas yang bernama Audrey dan bertanya apa yang terjadi. Audrey yang sedari tadi berusaha menghubungi kantor pusat hanya mendapat informasi kalau mereka dilarang melihat cahaya biru. Karena goncangan semakin kuat, Mar dan yang lainnya memutuskan untuk keluar dari kereta. Di sisi lain, Gracia yang baru selesai buang air burung pun tampak kebingungan melihat keadaan kantor polisi yang kosong dan sepi. Dia hanya menemukan seorang polisi lain yang juga tampak kebingungan dengan situasi di dalam kantor. Gracia pun mengambil senjata dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di luar mereka melihat sekelompok manusia. Where you all going? Seseorang yang bernama Sergei tampak tidak terpengaruh dengan cahaya itu karena ternyata dia tidak dapat melihat. Dan di dalam stasiun kereta terlihat tren yang mengikuti seorang wanita karena meninggalkan rombongan. Audrey dan Mar pun mengikuti tren dan Stop. Excuse me. Mark yang berusaha menyelamatkan Trance sambil terus menghindari melihat cahaya berhasil menyelamatkan Trance. Sedang yang lainnya, setelah menyadarkan Trance, mereka pun kembali ke terowongan dan berjumpa dengan Gracia. Mereka coba terus menyelusuri terowongan itu. Dan dari celah terowongan, Mark melihat para pilot pesawat tempur menembaki kapal alien itu dengan bom nuklir. Dan You're going after that ship? beberapa orang pergi ke akhirat akibat tertimpa runtuhan terowongan dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian Gracia yang berhasil selamat namun penuh dengan luka. Tiba-tiba tentakel alien berhasil menangkap John dan mengambil otaknya. Beginilah cara alien itu bertahan hidup. Mar memerintahkan yang lain untuk keluar dari terowongan, sedang ia berusaha menghentikan alien dengan cara memasukkan suar ke dalam mobil.
Di luar terowongan, kapal alien yang tadinya hancur akibat nuklir, kini berhasil memperbaiki dirinya secara perlahan. Mar dan yang lainnya berusaha mencari bantuan, dan di tengah jalan, Gracia coba menahan alien itu dan meminta yang lainnya untuk lari. Mar coba mendapatkan bantuan dan 3 helikopter pun tiba untuk menjemput mereka. Namun, helikopter itu malah ditembak alien. Mereka pun tertarik ke dalam pesawat itu. Di dalam pesawat terlihat pemimpin alien yang keluar dari robot alien dan menuju pusat kendali sembari mencari target selanjutnya. Di sisi lain, Mar terbangun dan dikelilingi mayat manusia. Mar juga melihat alien yang mengambil otak manusia dan membuang tubuhnya ke tempat sampah. Trent dan Audrey yang ternyata juga masih hidup hendak ditangkap alien. Namun, pemimpin alien yang mendapati sinyal kalau ada tembakan di ruangan itu pun langsung memindahkan mereka ke tempat lain dan Mar kembali mencari Trent. Tanpa sadar ia diikuti oleh alien merah. Mar mendapati para alien yang dihidupkan kembali dengan otak manusia. Mar juga melihat beberapa janin manusia dan alien merah juga mengobati luka Mar dan membawanya pada seorang wanita yang sepertinya mau melahirkan. Ternyata alien merah adalah manusia yang otaknya diambil namun masih memiliki kesadaran. Hal itu ditandai dengan tanda merah pada matanya, bukan biru seperti alien yang lain. Mar mencoba menyelamatkan wanita yang hendak melahirkan. Wanita itu adalah istri si alien merah. Namun sayang, wanita itu pergi ke akhirat setelah anaknya lahir. We're gonna do this together. Okay, breathe. Push! Push! Reach! Okay. Good girl. It's a little girl. It's a little girl. Di sisi lain, Trent dan Audrey terlihat bergelantungan dan coba menyelamatkan diri. Mar pun berjanji kalau ia akan merawat bayi itu, namun dengan satu syarat. Alien merah mau membantunya menemukan Trent. Mereka pun pergi mencari Trent. Di sisi lain, pemimpin alien yang menemukan mayat perempuan yang melahirkan itu menyadari kalau bayinya telah lahir dan coba mencarinya. Alien merah juga memberikan senjata pada Mar dan pergi ke ruangan kendali demi mencari Trent. Alien merah juga memindahkan pesawat ke tempat lain, namun tiba-tiba di sisi lain, Mar berhasil bertemu dengan Trent dan Audrey yang sudah berhasil melepaskan diri. Trent yang berusaha menyelamatkan Sergei malah ketangkap alien dan langsung mengambil otaknya. Di saat yang bersamaan, pemimpin alien datang. Ia berusaha mengambil bayi tersebut, namun Sergei menahannya dan Audrey pun berhasil menyelamatkan bayi itu. Di sisi lain, si alien merah yang tersadar meledakkan pesawat. Sesaat kemudian, pesawat mendarat darurat di sebuah negeri di Asia Tenggara. Di sana menampilkan 2 orang dengan helm GS Honda Astra, lengkap dengan senjata. Mereka adalah Sua dan Sanya. Tiba-tiba setelah berhasil mengirim polisi lokal ke akhirat, Tanya menemukan sebuah telur misterius. Di dalam pesawat, Audrey serta bayi ternyata masih bernafas. Sergei juga masih terlihat hidup meski terluka sangat parah. Mereka pun keluar dari pesawat. Di tengah perjalanan, Sergei yang sudah sangat lemah akhirnya pergi ke akhirat. Sesaat kemudian, Sua dan Tanya menemukan mereka dan bergabung dengan Sua.
Saat sedang beristirahat dan membersihkan diri, Tanya melihat identitas Mar yang seorang polisi. Sua menjadi sangat marah dan kemudian tampak segerombolan polisi yang sedang berpatroli sehingga berkelahian itu pun terhenti. Mar dan Sua pun berdamai demi menyelamatkan si bayi. Keesokan harinya, Mar terbangun karena todongan senjata seorang polisi. Beruntung. Kemudian mereka menjadikan polisi itu sebagai tawanan dan membawanya ke markas mereka yang ternyata adalah Candi Prambanan. Di dalam candi terdapat beberapa penduduk lokal dan seorang ilmuwan bernama Harper. Mar yang melihat keanehan pada si anak yang tumbuh lebih cepat daripada manusia biasanya meminta Harper untuk memeriksa DNA si anak. Harper sangat terkejut setelah mendapati hasil dari pemeriksaannya yang ternyata DNA anak itu bukan DNA manusia. Mendengar hal itu dengan spontan tanya, Hey! No alien! No! Kemudian Mar menjelaskan anak ini sangat diinginkan oleh pemimpin alien, yang tentu ada yang istimewa pada anak ini yang bisa mereka manfaatkan untuk melawan alien. Harper juga memeriksa telur yang ditemukan Tanya. Ternyata di dalam telur itu ada DNA manusia yang menjadi bukti kalau alien telah lama datang dan meninggalkan jejak untuk kemudian kembali dan mengambil otak-otak manusia. Harper juga mengambil darah anak itu untuk dijadikan peluru melawan alien dan mengembalikan ingatan-ingatan para korban. Kemudian mereka menyiapkan segala sesuatu untuk menjalankan rencana itu. Tiba-tiba Masih merah! di sisi lain, pimpinan alien mendarat di candi itu. Sua dan Mar mempersiapkan diri untuk bertarung, sedang Audrey diminta menjaga anak itu. Mar juga meminta peluru yang sudah diberi darah si anak. Mar berencana masuk ke dalam pesawat untuk meledakkannya. Sua juga membebaskan polisi yang mereka tahan dan minta agar mau ikut bertempur melawan alien. Dan kemudian Audrey pun menyuruh semua orang untuk keluar menyelamatkan diri. Sialnya, di luar mereka sudah ditunggu para alien yang menyalakan sinar biru. Audrey memperingatkan warga agar tak menatap sinar itu. Namun si anak malah menatap sinar itu. Anehnya, anak ini sama sekali tidak terpengaruh. Kemudian sang pemimpin alien pun datang dengan mengendalikan robot alien. Sontak, para warga kembali ke dalam candi dan
Dalam pertempuran, Harvey harus berangkat ke akhirat saat coba melindungi Audrey. Di sisi lain, Mar yang berhasil masuk dalam pesawat diserang Trent. Kemudian, Mar menyuntikkan serum ke dalam sebuah telur dan melemparkannya. Setelah berhasil menyadarkan Trent, Mar mengambil senjata dan keluar dari pesawat. Kemudian, tiba-tiba pemimpin alien dengan robot raksasa datang dan ingin menyerang mereka. Namun, ternyata robot raksasa yang menyerang pimpinan alien itu dikendalikan oleh Trent yang ingatannya sudah kembali. Di sisi lain, Sua dan kawan-kawan terus bertarung. Mar memberikan senjatanya pada Sua dan di sisi lain sang polisi Audrey yang sibuk melawan para alien tidak menyadari kalau anak itu berjalan ke arah meriam alien yang rusak dan meletakkan tangannya. Meriam itu pun memancarkan sinar merah. Kemudian, setelah pemimpin alien tewas, para alien yang memakai otak manusia pun tersadar. Walau mereka tidak bisa menjadi manusia lagi, sang anak pun diberi nama Rose, yang sama seperti nama istri Mal. Film pun berakhir, di mana memperlihatkan Rose yang sudah dewasa berada dalam pesawat bersama Trent. Kini mereka bersatu melawan para alien jahat.